guys, kali ini kita bakal sharing topik yang menarik banget. Dan pertama-tama, kenalin dulu aku Imel dan juga rekan-rekanku. Halo, aku Nabila. Halo, aku Salwa. Halo, aku Salma. Kita kali ini membahas gimana sih bisnis atau kontrak kerja. Nah, hati-hati bergerak dulu. Penasaran kan maksudnya apa? Makanya stay tune terus ya. Let's go! Halo teman-teman semua. Dengan aku di sini Salwa dan rekan-rekan aku Salma Dan aku Imel. Hari ini kita ingin ngobrol santai nih soal kontrak kerja. Sebenarnya kontrak kerja itu penting nggak sih? Penting banget dong, soalnya kalau udah ditandatangani itu bukan cuma formalitas. Di kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah dijelaskan kalau perjanjian yang sah itu mengikat, jadinya harus dipatuhi atau bisa disebut ditetapi. Iya benar banget tuh kata Salma. Dan hubungan kerja juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerjaan. Jadi hak dan kewajiban pekerja maupun perusahaan itu udah ada aturannya dalam undang-undang tersebut. Oke, kalau misalnya ada yang melanggar kontrak tersebut, gimana sih? Biasanya ada sanksi, bisa berupa teguran, peringatan, bahkan sampai PHK, tergantung pelanggarannya. Benar juga sih, tapi menurut aku sebelum kesana tuh sebaiknya kita bicarain dulu secara baik-baik, musyawarah dulu. Dan kalau misalkan nggak selesai, baru kita lapor ke HR atau ke dinas ketenagakerjaan. Oke, berarti poin penting banget nih ya buat yang teman-teman yang baru memulai bisnis, jangan males buat urus legalitasnya. Terus nih Mel, minimal apa sih yang harus ada di dalam sebuah kontrak? Simpelnya itu harus ada 4P. Nah, 4P ini mencakup apa aja sih? Yang pertama itu ada pihak. Pihak ini siapa aja yang terlibat. Yang kedua ada pekerjaan. Nah, kerjaan ini apa hak dan kewajiban masing-masing. Yang ketiga ada profit, gimana pembagian hasilnya. Yang keempat ada penyelesaian. Kalau misalkan ada masalah, itu kita harus mau damai dulu. Kalau misalkan sudah terselesaikan, baru kita bisa lewat jalur lain. Tuh, dengerin ya, 4P. Jangan cuma P alias pusing pas udah kejadian. Berarti jangan cuma asal tanda tangan ya. Betul. Kita bisa baca dulu, baru mulai pahami isinya. Nah, kalau misalkan ada yang nggak jelas, baru boleh kita tanya supaya kita nggak rugi juga di kemudian hari. Berarti sekarang kita udah mulai sesi diskusi bersama. Saya udah dengar tadi apa diskusi kalian, terus yang berarti ada persiapan untuk mulai diskusi. Kita mau tahu pendapat abang gimana sih soal bisnis itu tanpa abang. Oke. Kontrak kerja pastinya kan harus ada keseimbangan hubungan antara para pihak, harus ada keseimbangan. Kan mungkin misalnya orang melakukan suatu kerjasama tapi yang satu di pihak yang lebih tinggi sementara yang lain merasa rendah, itu berarti hubungannya nggak sehat ya. Hubungan di sini berarti harus sinergis ataupun harus balance. Dalam hal perjanjian yang seperti yang disebutkan dalam pasal KUH 1320 ya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. yang syarat perjanjian yang sah 1338 apa isinya tadi? yang perjanjian yang sah itu mengikat. Menikah itu ada di mana? Tidak di KUH Perdata. Iya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oke. Sebelumnya ada di 1320. Di 1320 itu ada syarat sahnya suatu perjanjian. Jadi perjanjian antara katakanlah buruh dengan majikan, kontrak kerja. Ya, bisa juga dilihat dari situ. Bisa juga ini meliputi perjanjian bisnis. Bisa. Kalau kita lihat perjanjian kontrak kerja, kelihatannya juga nggak ada kurang seimbang. Kenapa? Pastilah yang mempunyai kerjaan yaitu perusahaan kedudukannya lebih tinggi, ya kan? Sementara karyawan pihak yang menerima, tapi kita beli kita Anda mau
ayo, kalau enggak ya udah kayaknya itu jangan naik kan gitu. Nah, sebenarnya yang namanya pekerjaan kontrak kerja itu seharusnya ada keseimbangan antara kedua belah pihak, jadi balance. Dengan membuat suatu perjanjian yang tidak seimbang, maka pasti posisi dari si karyawan menjadi apa sih syarat perjanjian yang sah? Yang pertama harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Jadi dalam hal ini pekerja dengan bosnya itu harus sepakat tentang item-item atau tentang dilakukannya perjanjian kerja tersebut, ya kan? Kerja apa, di mana, kapan, berapa gajinya dan sebagainya, itu kan termasuk hal-hal yang harus disepakati, gitu ya. Kalau kesepakatan berarti kan sesuatu yang lahir dari hati, kerelaan. Orang yang dipaksa berarti kan nggak sepakat, terpaksa gitu. Ya, terus kemudian orang yang di bawah ancaman, orang yang di bawah tipuan, orang yang merasa dikelabui itu bukan kesepakatan karena mereka tidak melakukannya dengan kesadaran penuh, gitu, ya kan. Nanti dalam hal ini ya kedua belah pihak harus benar-benar sepakat. Terus kemudian si karyawan juga sudah tahu apa pekerjaan yang mau dia lakukan, akan mentaati semua ketentuan-ketentuan yang ditetapkan si pendidikan. Sehingga unsur pertama yaitu kesepakatan terjaga. Yang kedua, antara mereka itu dua-duanya harus orang yang cakap. Apa maksudnya cakap dalam ini? Orang yang udah mumpuni sih Pak. Mumpuni dilihat dari apa? Dilihat dari keterampilannya. Apa itu mumpuni? Ukurannya apa aja sih? Orang disebut mumpuni dalam hal kontrak kerja. Mungkin dari kesiapannya dia sebelum mulai mau melakukan perjanjian itu kan, kesepakatan. Jadi kayak sebelum itu harus punya kesiapan dari dirinya sendiri, harus sadar gitu. Mumpuni dalam hal ini mumpuni atau cakap, pertama bisa dilihat dari segi umur. Berarti umur juga harus terpenuhi. Jadi mempekerjakan anak di bawah umur udah salah, berarti mumpuni harus dilihat dari umurnya oke, cukup. Lalu kedua apa lagi? Yang pertama seperti kamu bilang tadi, sehat di olahraganya, sehat mentalnya. Sadar di sini bahwa orang yang kita mau pekerjakan adalah orang yang menguasai dirinya sendiri, dalam arti dia bukan ODGJ. Nah, umur juga tadi, pertama nggak boleh terlalu anak-anak, kedua nggak boleh terlalu tua. Siapa menerima pekerja di atas 70. Nah, dalam hal ini berarti kompetensi kan yang ketiga, ya kan? Nah, dalam hal ini berarti perjanjian itu akan menjadi sah kalau ada kemampuan atau mumpuni, yaitu dilihat dari segi umur, dari segi kesehatan mental, dari kesehatan badan juga, kemudian dari kompetensinya. Nah, kalau kedua belah pihak memenuhi itu, maka syarat kedua dari perjanjian yang sah itu terpenuhi. Jadi dalam hal ini kan kecakapan itu mencakup juga kompetensi, umur, usia dan sebagainya. Dan yang ketiga, syarat sahnya perjanjiannya itu kedua belah pihak tahu persis apa yang diperjanjikan. Jadi sebenarnya kalau misalnya seorang bos akan mempekerjakan seorang calon karyawan, dia harus menjelaskan apa job desk-nya, job description dari tugas-tugasnya seperti apa, kamu nanti ngapain gini. Terus kemudian masa kerja kamu dari jam berapa sampai jam berapa untuk shift 1. Di sini kita ada berapa shift, misalnya dibilang shift kedua itu dari jam sekian dan jam sekian, gitu kan. Shift 3 jam sekian, itu harus jelas. Nah, terus juga termasuk juga kemudian nanti ada rincian tentang karir, misalnya kamu awalnya begini dulu, nanti kalau misalnya sekian tahun kamu tuh bagus, nanti ada kemudian kamu naik pangkat, kan gitu kan. Nah, atau mungkin juga kalau di perusahaan mah biasanya kontrak dulu ya. Nah, kontrak kerja itu nanti kita kerja selama 1 tahun dulu ya. Asumsi misalnya nanti kinerja kamu bagus, kita bisa perpanjang dan seterusnya. Kira-kira apa lagi yang harus disebutkan? Benefit orang kerja kamu mau gratis. Tapi harus jelas benefitnya apa, gajinya berapa gitu. Nah, kadang-kadang memang gaji itu suka nggak matching. Kecil amat sih gitu.
Kamu kerja dari jam sekian sampai jam sekian, dalam seminggu sekian, terus kemudian gini, tapi gaji kamu cuma katakan misalnya cuma juta. Tentu kamu mikir dong, itu hak kamu juga kan, mau menerima nggak mau ya nggak usah kan gitu. Dalam hal ini kan berarti harus ada kesepakatan. Kalau kamu oke berarti kan kamu menerima, walaupun mungkin kamu merasa jangan ya, tapi kamu timbang-timbang kan, kira-kira menerima nggak? Ya kan, itu kan hak kamu. Jadi kedua belah pihak itu tahu persis apa yang akan dikerjakan, dan kewajiban dan sebagainya, termasuk gaji, termasuk ini, termasuk apanya itu ya tuh semua kedua belah pihak tahu. Terus yang keempat, yang terakhir itu adalah antara kedua belah pihak, pekerja dan majikan tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang melanggar hukum. Artinya harus ada klausul halal di sini tidak melanggar hukum. Jadi perjanjian yang katakan antara pengedar narkoba dengan pengecer itu nggak sah karena mereka melakukan suatu perjanjian yang tidak sah secara hukum. Atau apa lagi yang kira-kira melanggar hukum? Perjanjian penyelundupan, perjanjian korupsi, perjanjian penipuan dan sebagainya itu tidak boleh ya. Kalau dibuktikan bahwa ini merupakan suatu perjanjian yang melanggar hukum, maka itu perjanjian menjadi tidak sah. Kalau syarat yang pertama itu tadi apa? Syarat pertama tadi kesepakatan. Yang kedua percakapan, menghubungi kata email. Kalau dua syarat ini tidak ada dalam perjanjian, itu perjanjian bisa dikatakan batal demi hukum. Artinya nggak berlaku otomatis dia itu nggak berlaku. Karena apa? Karena ya tadi tidak ada kesepakatan, tidak ada menghubungi. Ya itu satu dua. Kalau syarat yang ketiga dan keempat tidak terpenuhi, oh iya kejelasan dari perjanjian ya. Nah, berarti ada objek yang jelas. Siapa? Kalau sayang, halal tidak melanggar hukum. Kalau klausul ini terbukti dalam bentuk perjanjian, ini bisa dimintakan pembatalan. Kalau ini otomatis dibatalkan. Ya, ini karena jelas nggak bisa dilaksanakan. Kalau ini bisa dilaksanakan, tapi melanggar hukum jadi tidak bisa. Itu juga tadi sama. Oke, berarti di dalam hal perjanjian kerja antara seorang pemilik perusahaan atau majikan dengan calon karyawan itu harus memenuhi juga syarat-syarat sahnya suatu perjanjian di dalam pasal 1320. Tadi Anda juga sudah menyebutkan bahwa kalau suatu perjanjian yang sah itu kan adalah dia itu merupakan undang-undang bagi pemilik pembuatnya ya. Bahkan ditegaskan dalam ilmu hukum bahwa sebenarnya suatu perjanjian itu adalah undang-undang bagi para pembuat. Artinya undang-undang itu mengikat, harus dijalankan. Nah, tadi juga Anda bicara tentang sanksi, ya kan betul? Ada sanksi kan? Apa yang sudah diperjanjikan dilanggar atau adanya wan prestasi. Tahu kan ada wan prestasi ya? Ada istilahnya juga kan? Tahu ya? Wan prestasi artinya kita melakukan satu hal yang tidak sesuai dengan perjanjian. Isi perjanjiannya apa, kita melakukan pelanggaran itu. Itu berarti kan bisa dilakukan oleh si pekerja maupun si majikan kan. Ya kan? Apa yang bisa dilakukan oleh si pekerja pelanggaran itu? Nah, misalnya apa? Pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pekerja. Kerjanya nggak sesuai sama job desk. Kerjanya tidak sesuai dengan job desk, atau tidak perform. Ya kan, disuruhnya apa, ada kerjain apa. Bisa juga dia tidak disiplin. Ya kan, seenaknya aja gitu. Apalagi yang bisa dilakukan oleh seorang pekerja melanggar isi perjanjian. Korupsi bisa menjadi pejabat ya, karena kenapa yang mau korupsi waktu bisa, telat korupsi waktu. Oke, tadi udah disebutkan ada contoh, sebenarnya bisa lagi disebutin banyak pelanggaran yang bisa dilakukan oleh seorang karyawan. Menjelek-jelekan perusahaan kan bisa, ya kan? Nah sekarang kembali lagi, pelanggaran yang bisa dilakukan oleh majikan apa Mer? Mulai dari ambil lagi, email lagi. Dia memberikan kerjaan sama karyawan tapi nggak sesuai sama benefitnya. Misalnya kayak jam kerjanya itu bener-bener goblok, terus juga goblok gimana maksudnya? Gobloknya tuh kayak kerja udah 12 jam tapi gajinya nggak sesuai. Ya, yang bisa dilakukan oleh majikan misalnya seperti itu. Aturan jam kerja nggak jelas. Ya, mestinya selesai jam 4 atau kemudian bekerja izin apa. Sering seperti itu. Jadi harusnya jam 5 udah pulang, tapi kerja itu sampai jam 8 tapi nggak ada hitungan apa-apa, itu juga pelanggaran.
yang dilakukan oleh majikan. Terus apa lagi? Bosan sebenarnya Sebenarnya dalam arti kayak dia nggak sesuai sama kata jobdesknya itu sebenarnya. ya bisa artinya semena-mena, katakanlah misalnya satu yang kamu katakan tadi tidak sesuai dengan jobdesk terlalu berat, bisa juga terlalu lama, ya bisa juga pembayaran gajinya ditunda-tunda, ya kan? Bisa seperti itu kan? Atau apalagi bisa juga sama apalagi? Kayak nggak memberikan fasilitas terbaik itu buat karyawannya. Misalnya Soalnya kayak di perusahaan itu butuh komputer tapi malah nggak disiapin dari pihak perusahaannya, dan malah jadinya itu yang pakai punya pribadi gitu. harus bawa laptop sendiri, Iya. ya itu juga bisa. Atau juga bisa katakanlah misalnya hak, kalau misalnya kamu perempuan, ya misalnya hak cuti head, ada nggak gitu kan? Ada perusahaan yang ngasih, ada juga yang nggak ngasih, kebanyakan tuh tidak begitu. Tapi yang cuti melahirkan, yang juga yang harus kita apa namanya lihat. Jadi dilihat dari kasus ini kan jelas ya bahwa dalam hubungan kerja antara majikan dengan karyawan jelas harus ada keseimbangan, walaupun katakanlah misalnya memang satu pihak merasa atau memang berada dalam kondisi yang lebih kuat, majikan lebih kuat. Tetapi majikan juga sebenarnya kan butuh karyawan. Ketika seorang karyawan diperlakukan dengan baik dan dia berkinerja baik kan otomatis juga kan kinerja itu akan mendukung perusahaan, jadi ya kan? Jadi bukan hanya karyawan yang butuh pekerjaan, majikan juga butuh. Seorang satu perusahaan kan membutuhkan tenaga-tenaga terampil, tenaga-tenaga yang pintar, tenaga-tenaga yang katakanlah disiplin, yang loyal dan sebagainya. Jadi tidak bisa mandang remeh begitu saja karena kamu merasa diri yang punya perusahaan. Ya, karyawan juga begitu, karena dia sudah menerima perjanjian tersebut berarti juga dia harus sesuai dengan perform yang diharapkan di dalam persyaratan kerja di situ. Mungkin awalnya gajinya masih kecil kan gitu kan, tapi kan ada pertimbangan karir tadi kan, lama-lama gaji naik gitu. Jadi artinya dilihat dari sini kedua belah pihak itu sama-sama terlibat. Oke, jelas ya? Ada yang mau ditanyakan? Coba, oke, bisa gitu. Oke, jadi kontrak kerja itu penting dan ada konsekuensi hukumnya. Semoga obrolan santai kita kali ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia pembahasan kita kali ini. Semoga pembahasan tadi bisa menambah wawasan kalian ya. Jangan lupa juga sebelum mulai bisnis, Pastikan semuanya jelas dan aman. Kalau kalian suka pembahasan seperti ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. nantikan kita di pembahasan selanjutnya ya. Bye-bye!